Baik teman-teman Paroki Immanuel dan seluruh umat Katolik di Manokwari, beruntung sekali hari ini kita bisa bersama Romo Eko Wahyu. Amin. Kita sedikit bertanya tentang spiritualitas untuk menjadi pelayan. Pelayan-pelayan ya anggap saja pelayan. Seperti kami mungkin di Dewan Paroki, pelayan sebagai petugas liturgi. Yang kian hari ya kadang-kadang malas, kadang-kadang naik turun. Gimana tuh Romo kiat-kiatnya? Kadang-kadang malas, kadang-kadang terpuruk, kadang-kadang enggak enggan. Ya Romo. Ini lucu, kemarin Pak Teddy juga minta supaya bagaimana kalau rekoleksi Romo di sini suatu saat datang gitu ya. Memang menarik kalau berbicara tentang pelayanan, apalagi di gereja gitu ya. Karena pelayanan di gereja itu kan sudah tidak dibayar, banyak sakit hatinya. Diomongin orang. Oh itu sih, bukan diomongin orang lagi. Setan juga pada ngomong gitu, protes nggak suka. Jadi disitulah pentingnya pelayanan di dalam gereja itu memakai spiritualitas. Bukan semata-mata semangat doang. Kalau cuma mau semangat tapi tidak ada spirit. Dari spirit kan, spiritualitas itu kan dari kata spiritus, roh Allah. Jadi kalau orang itu dihembusi roh Allah, maka akhirnya akan memurnikan motivasi pelayanan. Jadi kalau motivasinya dalam pelayanan cuma ya mumpung banyak waktu senggang, mau ngapain diem di rumah, ya sudahlah pelayanan aja. Oh saya punya talenta nyanyi bagus, kenapa nggak dipakai di gereja supaya orang lain juga bisa menikmati. Itu masih manusiawi. Tapi kalau udah spirit, sudah ada roh Allah, orang harus menjadi sadar bahwa yang paling utama dalam pelayanan adalah Tuhan. Kemuliaan Allah. Bukan kepuasan saya, bukan pengakuan diri, gitu ya. Bukan keuntungan saya bahkan. Gitu ya. Jadi kalau udah berbicara tentang pelayanan, pertama-tama harus kita sadari, semuanya bukan untuk diri saya. Maka pelayanan itu yang sungguh, yang benar, itu terjadi karena Tuhan, oleh Tuhan, dan dalam Tuhan. Jadi subjek pelayanan itu siapa? Ya Tuhan. Subjek pelayanan itu Tuhan, bukan saya. Jadi saya yang digerakkan oleh Tuhan, maka saya mau melayani di situ. Maka penting sekali di dalam hidup manusianya, di dalam diri manusianya adalah apa? Kerendahan hati. Kalau sombong itu gimana tuh Romo? Kalau sombong itu bagus. Kadang-kadang kalau kita sudah kalau anggap saya penyanyi ya, wah saya nih tercemar di mana-mana gitu. Jadi kalau udah disebutnya sebagai sebuah kesombongan rohani, itu kan kadang-kadang muncul juga gitu ya. Dengan melihat, wah aku sudah pelayanan, dia nggak pernah pelayanan. Lalu pada saat itu, kamu sih nilai iman kamu kecil. Banding kita kan banyak pelayanan, itu sebuah kesombongan rohani. Dan ini jebakan. Ini jebakan kuasa jahat di dalam pelayanan. Sehingga orang masuk dalam pelayanan itu, dia lupa bahwa dia dipakai oleh Allah. Bukan karena prestasi orang ini. Bukan karena sesuatu yang hebat dalam diri dia. Saya kalau refleksikan dengan diri saya pun sama. Saya populer bukan keinginan saya. Saya tidak pernah launching khotbah-khotbah saya di YouTube. Saya tidak punya channel YouTube. Bahkan saya hanya punya WhatsApp yang notabene mengganggu hidup saya. WhatsApp-nya pagi dibalas besok paginya. Ya, right. Anda tahu, salah satu yang terluka juga. Betul, banyak orang yang terluka dengan WhatsApp saya. Ya mohon maaf gitu ya. Karena kalau udah buka WA itu saya tidak bisa apa-apa lagi gitu. Begitu merotol banyak. Nah, kalau saya kembalikan kepada, lalu saya banyak orang yang dalam tanda petik suka, tertarik dengan pewartaan. Ya syukur pada Allah kalau saya masih dipakai gitu. Dan ada saatnya di mana saya tidak akan dipakai lagi, it's okay gitu ya. Tapi bukan berarti Allah tidak mencintai saya. Nah itu yang penting. Jadi kita harus sadar, saat kita dipakai, terpujilah Tuhan. Saat kita tidak dipakai, terpujilah Tuhan. Allah tidak pernah membuang satu anaknya pun di dalam kehidupan. Maka
sebuah pelayanan harus seperti Yesus mengawalinya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi Allah itu pertama-tama adalah apa? Mengasihi kita. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu apapun gitu ya, sebelum melayani pun Allah sudah mengasihi kita. Ya. Jadi dasar pelayanan harusnya caritas Christi urget nos. Cinta Kristus yang mendorong saya untuk melayani. Di situ kalau orang ingat kata-kata itu, semboyan itu, spiritualitas itu, maka orang tidak akan pernah sombong. Ya, tidak akan pernah mengangkat diri bahwa tuh kan saya yang hebat. No, Allah yang membuat kamu seperti ini. Begitu Mas. Siap. Mas makasih banyak. Kemudian Romo, kalau tentang pelayanan dan uang ini. Ya, saya kadang-kadang saya sendiri ya dilematis. Ya benar. Dilematis tentang uang, kalau nggak dibayar nggak mau nyanyi, atau ya benar. Kayak begitu. Seringkali ada juga tendensi yang semacam itu. Mungkin ini munculnya, mohon maaf ya, dari saudara kita. Saudara kita kan kalau pelayanan ada. Ya, saya melihat begitu Romo. Saya organis. Ya. Di gereja sebelah itu tiap bulan dibayar ya. Kok saya seperti itu? Kok Katolik kok enggak gitu loh. Kamu belum pernah melayani sana? Jarang dong. Tertarik. Ya benar ya. Jadi memang mereka menyebutnya profesional. Jadi kalau udah profesional itu seolah-olah semuanya diukur dengan uang. Tapi di dalam dekrit tentang kerasulan awam, aku lupa nama dekritnya. Titik-titik actuositatem. Aku lupa, nanti silahkan dilengkapi, Mas Pras cari. Di situ dikatakan jelas sekali bahwa di dalam pelayanan orang tidak dibayar. Di dalam pelayanan. Di situ dikatakan. Sebagai apapun di gereja. Sebagai gereja. Kenapa? Tetapi walaupun tidak dibayar, semua umat harus melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini yang membedakan. Ini yang disebut spiritualitas. Gitu ya. Kalau orang dibayar lalu melayani dengan semangat, ya sudah. Wajar lah. Ya wajar. Karena spiritnya udah muncul dari duit gitu. Tabok dulu pakai duit. Nah, baru dia akan nurutkan sama kayak gitu. Benar. Saya juga sama tuh. Kalau servis motor gitu ya. Ngasih tipnya jangan belakangan. Harus di awal ya. Di awal, tampar dulu di awal. Dia langsung siapa? Beres Pak, beres. Dilakukan dengan beres. Coba kalau dari belakang gitu kita ngasihnya. Si bapak ini mau ngasih tips nggak ya? Jangan-jangan dia nggak akan ngasih. Ini salah. Saya kayak gitu. Saya belajar. Kan anak-anak manusia harus cerdik toh. Gitu. Saya tampar dulu gitu. Saya juga sama ingat karena ada seorang umat juga ngajak makan kita. Aduh penuh banget gitu ya. Terus tiba-tiba kita datang tanya, kok tiba-tiba udah datang makanan? Terus saya tanya sama yang undang, Bapak duluan pesan? Enggak. Loh kok gitu bisa cepet? Tampar dulu Romo 100.000. Tekniknya ngeplek dia. Ini spiritualitas uang. Nah, itu yang sampai gua sekarang bayar, gua dapat gitu ya. Jadi you get what you pay. Kalau di dalam dunia umum ya, tetapi di dalam dunia pelayanan you get what you pay itu berarti apa? Saya pay-nya apa? Sacrifice, pengorbanan. Nah, jadi memang di dalam pelayanan itu yang harus ada adalah pengorbanan. Maka bukan figur ya. Hal yang harus kita tetap pandang di dalam pelayanan adalah salib Yesus. Salib Yesus sebagai patron itu pola di dalam pelayanan yaitu salib Yesus. Di situ ada pengorbanan. Maka seringkali aneh, beberapa orang yang mau melayani bahkan berkorban uang, bukan betul. Mendapat uang. Benar. Udah berkorban perasaan, berkorban waktu, juga materi. Di situ sebuah pelayanan dimurnikan motivasinya. Gitu. Jadi kalau motif kita untuk mendapatkan keuntungan, rasanya menjadi a big question. Is it pelayanan atau mata pencaharian?
gitu. Ya. Ya, jadi kalau kalau mencari keuntungan di dalam gereja, ini kamu mau mencari mata pencaharian atau pelayanan. Karena di dalam spiritualitas pelayanan kita tidak seperti itu yang diajarkan oleh gereja. Ya, bagus sekali. Memang Paulus berkata, siapa yang bekerja dia berhak makan, gitu ya, betul gitu. Tapi para rasul pun mempunyai spiritualitas apa? Di mana diberi ya terimalah, kalau tidak ya sudah. Seringkali saya dalam pelayanan juga apa yang seperti wajib gitu. Ada orang kanonik mau memberi amplop, nggak perlu, kata saya. Kena no, kata saya, ini udah tugas gereja, tugas gereja. Tapi mereka ini pastor hanya untuk apa, tanda terima kasih. Ya sudah, kalau mereka insist gitu ya, mendesak, ya sudah saya terima. Saat-saat tertentu pun kalau saya misa arwah gitu ya, saya lihat keluarganya sederhana, begitu tidak mampu. Kata saya, pastor ini apa? No. Kasih aja ke baki itu lagi, kembali lagi ke uang duka cita. Gitu. Saya sendiri sebagai pribadi ya, bukan sebagai dalam tanda petik ini mewakili suara Imam Da, sebagai pribadi rendah enak gitu ya. Kenapa? Dimana saya pun tidak akan pernah dalam tanda petik diperkaya gitu, dan tidak pernah dimiskinkan dengan tidak menerima itu. Ya sudahlah, mungkin dia yang lebih membutuhkan ya, please gitu. Saya belajar kalau kayak begini tuh dari sebenarnya Pater Trom. Ada misionaris. Dia bilang kalau kebetulan pas ada yang ngurus surat-surat, permandian, surat perkawinan, kebetulan saya yang membuat, jangan sekali-sekali kau minta peras. Itu siapa tahu dia dari penderitaannya, dari tetes air matanya yang susah. Betul. Dari ketidakmampuannya. Ya. Untuk benar. Disitulah kita harus menunjukkan seperti apa? Moto dari Gereja Keuskupan Agung Jakarta, gereja yang berbelas kasih. Jadi berbelas kasih, gereja yang murah hati, walaupun tidak murahan, gitu ya. Jadi bedanya gimana itu murah hati dan murahan? Artinya tidak murahan itu orang seringkali begini, seringkali menganggap enteng dengan pelayanan itu pun tidak bisa, gitu ya. Contohnya gini. Sudah imam sudah menyiapkan dengan baik, pastor nanti ada acara, oke, sudah menyiapkan, pastor mohon maaf batal, nggak jadi pastor, yang datangnya ini kita minta diundur, kurang ajarin namanya, gitu. Ini menganggap pelayanan sebagai murahan, gitu. Karena dalam tanda petik nggak dibayar, lalu nggak perlu buat ini, lalu seenaknya nggak bisa, gitu. Jadi murahan pun bukan berarti bahwa kita bisa melecehkan. Nah, jadi pelayanan sakramental, pelayanan pastoral itu tidak bisa dilecehkan. Ini adalah pelayanan cura anima disebutnya. Jadi cura anima itu adalah pelayanan jiwa-jiwa. Jadi imam-imam, petugas pastoral, pelayanan pastoral adalah petugas yang dipanggil, yang terlibat dalam gerakan belas kasih Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa. Istilah saya adalah, apa sih goal? Goal dari pelayanan. Goal dari pelayanan adalah apa? Supaya setiap orang merasakan dicintai Tuhan. Jadi, disitulah pentingnya kenapa kok di dalam gereja bukan hanya imam, melibatkan awam. Awam banyak. Karena kan garda terdepan yang banyak berhadapan dengan umat itu ya para umat sendiri. Yang mereka yang lebih tahu gitu. Bukan berarti imam harus melarikan diri, tidak. Imam tetap menjadi pertamanya gitu dalam pelayanan. Tetapi seandainya dia tidak mampu, dalam ketidakmampuan ada awam lain yang bisa mendukung pelayanan dia sebagai pendukung gitu ya. Itu kalau berbicara tentang pelayanan, goalnya pelayanan tentang cura anima itu ya, pemeliharaan jiwa. Romo, kemudian kalau misalnya gini, meningkatkan semangat lagi yang sudah mulai kendor-kendor nih, kiat-kiatnya kiranya. Soalnya kami kadang banyak, terus yang nanti yang kerja ya orangnya itu saja. Iya betul. Gitu aja. Rasanya itu bukan terjadi hanya di Manokwari. Semua ya. Banyak sekali ya. Betul. Jadi hampir seluruh keuskupan seluruh Indonesia, kalau saya boleh muter gitu ngomong, ya keluhannya sama gitu ya.
lu lagi gitu istilahnya. Orangnya itu ya, aja. Betul gitu. Jadi ke gereja manapun ya lu lagi. Kenapa? Bagus sekali. Karena lihat orang yang dibutuhkan di pelayanan itu adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tangguh. Dia tangguh dalam artian bukan keras kepala ya. Karena ada juga yang tangguhnya karena keras kepala sehingga orang lain nggak bisa masuk. Nah itu salah gitu ya, itu salah gitu. Tapi tangguhnya itu adalah dicerca seperti apapun, sakit seperti apapun, menderita seperti apapun, dia tidak melepaskan pelayanan. Dia tetap bertahan dalam pelayanan gitu. Nah kalau berbicara tentang bagaimana memotivasi para pelayan yang sudah demotivasi gitu, sudah kehilangan motivasinya. Nah jadi kan saya itu kalau di dalam rekoleksi jemaat itu kan ada tabel. Saya selalu mengatakan tabel motivasi dan tabel kemampuan. Kalau tabel ini tabel motivasi kan sebelah kiri itu kurang motivasi, ini lebih motivasi. Kalau kemampuan di bawah itu kurang kemampuan, di atas itu banyak kemampuan. Nah kalau kurang kemampuan dan kurang motivasi, itu kan ada juga pelayan yang kurang kemampuan, kurang motivasi. Ya banyak gitu ya. Udah ya itu ya. Jadi udah nggak bisa apa-apa, hanya mungkin dia mau menumpang nampang doang gitu ya. Gitu. Kalau ditugasin nggak mau lah, saya mah hanya mau Natal Paskah saja. Saya belum bisa, ya belum bisa gitu. Kunjungi orang sakit. Nah kalau Natal Paskah, harus gue di mana gitu. Kalau perlu dia di atas altar gitu kalau perlu. Gitu. Menggantikan Romo. Jadi ada orang yang di situ kurang mampu dan kurang motivasi. Tapi ada juga orang yang motivasinya tinggi tetapi kurang kemampuan pelayanannya. Motivasinya tinggi, semangat banget gitu ya. Pertemuan lingkungan jam 4, di jam 2 udah datang di situ. Bahkan sehari sebelumnya udah camping di situ gitu. Karena tinggi motivasinya gitu. Tetapi kurang mampu membawakan. Dia sebagai fasilitator gak bisa membawakan. Tekstual, textbook lah gitu. Kaku gitu, tidak hidup. Nah ada juga orang yang motivasinya rendah tapi kemampuannya tinggi. Dia bagus, dia hebat, dia menarik. Tetapi kalau ditugaskan selalu nggak mau ini, nggak mau itu. Susah lah, maaf nggak bisa, kucing saya sedang melahirkan gitu ya. 2 hari lagi kucing saya resepsi gitu. Semua jadi alasan gitu ya untuk tidak tugas. Padahal dia pinter. Nah yang dibutuhkan memang adalah orang dalam kepelayanan motivasinya tinggi, kemampuan tinggi. Tapi kan tidak semua seperti itu. Kalau di Manokwari ini kemampuan tinggi dan motivasinya tinggi, saya yakin dunia ini sudah kiamat. Semuanya masuk surga dong. Kan malaikat udah ada berkumpul di Manokwari udah cukup gitu ya. Jadi kan nggak mungkin semua pelayanan ada di daerah situ gitu. Nah pertanyaannya, kalau orang yang kemampuannya rendah, bagaimana caranya? Apakah dipatahkan dalam diusir saya? No, dilatih. Dia akan jadi mampu. Maka perlu ada pelatihan dalam pelayanan. Itu membuat orang menjadi apa? Menjadi lebih percaya diri. Skillnya gitu. Maka saya kadang-kadang dengan prodiakon juga, yuk kita melatih buat renungan. Dibacakan. Nah ini renungannya nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Kurang ada variasinya. Gitu. Belajar untuk berdoa, mimpin doa. Karena kadang-kadang ada orang Katolik dan prodiakon menutupnya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Prodiakon ya. Itu kata saya, no. Nggak kayak gitu rumusan gereja Katolik gitu ya. Rumusan gereja Katolik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin gitu ya. Jadi itu doa pun sudah memperlihatkan ada sebuah formulasi. Gitu. Kan jangan sampai, kan saya pernah ketua lingkungan suruh doa makan. Saudaraku yang terkasih, lebih lama daripada khotbah saya. Bapak yang marah, kau amat baik sekali. Kau telah berikan petani di sana untuk menanam semua padi. Ya ampun, kata saya, kenapa harus dibuat sejarahnya padi ini? Lalu saya lihat di situ ada tempe, ada jengkol. Aduh, nanti semua satu-satu dibuat sejarahnya, kata saya. Jadi kan doa itu ada rumusan. Ada rumusan sejak awalnya bagaimana kita menyebut nama Allah. Allah yang semacam apa yang mau disembah gitu. Oh, Allah yang maha baik. Oke, tunjukkan kebaikan Allah di dalam kitab suci. Engkau telah menghantar umatmu melalui padang gurun. Kami mohon
dengan perangantaran Kristus. Berarti ada konklusinya ada konsepnya ya. Ada. Nah itu seringkali kan tidak tahu. Ya. Gitu. Mungkin ex frater pun nggak tahu gitu ya. Ex frater itu siapa itu? Ya nggak tahu. Yang merasa di Manokwari ada dan nggak ada ya. Kita tidak boleh menyindir-nyindir. Ini kan hanya saya ngomong tentang dunia. Oh di Jakarta, di Jakarta. Jauh di sana gitu, di bulan gitu ya. Jadi kan formulasi ini kan harus tahu bahwa doa itu formulasi Katolik itu seperti apa. Nah, dilatih. Nah, kalau orang yang kehilangan motivasi, bagaimana? Dimotivasi lagi. Maka itu penting ada rekoleksi kembali. Memotivasi itu kan berarti apa? Menggali semangat spirit dari kitab suci. Dari kitab suci, dari tradisi gereja, dari pengalaman para kudus. Nah, pada saat kita rekoleksi, kita mungkin, bisa memotivasi lagi. Juga bisa sama. Kenapa sih pelayanan nggak rekoleksi keluarga? Ada keluarga sih, anak-anaknya ikutin, pasangannya diikutin. Ya. Sehingga, kan biasanya kan kalau laki-lakinya pelayanan, ibunya enggak, jangan-jangan ibunya punya pikiran yang enggak. Papa ini pelayanan terus. Pergi terus, orang gereja sedang libur kok, papa kemana ayo gitu kan. Ini jadi nggak, jadi menjadi apa, pikiran jelek toh kepada pasangannya. Nah mungkin kalau ngobrol bareng-bareng tentang pelayanan keluarga jadi tahu, mereka bisa mendukung. Karena bisa terjadi bahwa orang pelayanan juga tidak termotivasi karena apa? Tidak didukung oleh pasangannya, tidak didukung oleh keluarganya. Apakah kita tahu gitu ya? Atau situasi keluarganya sedang seperti apa? Nah itu pun perlu tahu kita. Sehingga dia sedang gini, mungkin karena mamanya sedang sakit. Dia membutuhkan waktu untuk mama. Oh ya oke, kita dukung. Oke, kamu boleh off dulu pelayanan. Jadi kita tidak langsung menjudge sebagai kamu udah malas dalam pelayanan. Gitu. Nah di sini perlu bahwa di dalam pelayanan untuk membentuk motivasi kembali adalah apa? Punya komunitas. Dan saya selalu mengatakan komunitas itu tidak harus diisi dengan apa? Kekuatan saling mendoakan. Ya. Jadi ingat seorang pelayan seperti apapun dia, kedudukan apapun dia, kalau sudah tidak berdoa lagi, dia lupa dia melayani siapa. Maka di situ pentingnya roh pelayan itu selalu dihadirkan. Jangan api di sini kan selalu membakar terus. Jangan Roh Kudus itu burung merpati ya, burung merpati. Jangan api. Semua dibakar-bakar nanti. Jadi roh itu tidak boleh kehilangan dari pelayanan. Itu sehingga motivasi ini kan memunculkan kembali semangat ini. Siap. Dan umumnya saya kalau di pengalaman kalau udah retret gitu, mereka muncul kembali. Saya enggak tahu gitu. Apakah ini karena imamnya pinter ngasih motivasi? Ya. Bukan, karena karya roh. Imam bukan motivator. Jadi seulung apapun motivatornya, kalau nggak dari diri sendiri, bukan Roh Kudus yang bekerja, bukan Roh Kudus bekerja, begitu. Kehilangan daya. Ledakannya cuma di rumah retret doang. Maka sering saya mengatakan, lu tomat lu. Di rumah retret tobat, lu balik kumat. Itu istilah di rumah retret kayak gitu. Di rumah retret tuh bisa nangis-nangis. Oh Tuhan baik, aduh Tuhan terima kasih cintamu besar gitu. Pulang-pulang tetap kampret. Lu tomat lo gitu ya. Jadi nggak ada pertobatan. Gitu. Begitu Mas Pras. Siap. Romo terima kasih banyak. Yes. Hari ini sudah memberikan motivasi kepada kami juga, kepada umat-umat di Manokwari. Ya. Hari ini sebentar Romo akan kembali ke Jakarta. Ya. Romo ulang tahun paroki, ada yang ingin disampaikan? Iya. Ulang tahun paroki Immanuel. Bukan Immaculata. Bukan Immaculata. Kemarin begitu semangat gue ngomong Immaculata, malu gue. Paroki Immanuel dari daerah mana tempatnya? Manokwari Sanggeng, dari Sanggeng. Sanggeng di kota Manokwari. Saya mengucapkan selamat kepada para imam, para suster, khususnya para umat di paroki Sanggeng Immanuel. Saya percaya paroki ini bertahan 40 tahun di dalam perjalanan beriman, bukan semata-mata karena imamnya. Ingatkan, imam sudah berkali-kali diganti.
gitu. Tetapi umat adalah Anda. Dan gereja itu hidup kalau Anda mau hidup, kalau Anda mau terlibat. Maka kalau boleh saya pesan, cintailah gerejamu. Jangan hanya menjadi seorang Katolik yang seperti menganggap gereja itu rumah makan. Datang, kolekte 2.000, dapat hosti, pulang. Sebelum berkat pulang. Iya, betul. Jadi bukan seperti itu ya saudara-saudaraku. Kalau engkau mencintai gereja, terlibatlah. Jadi berkatlah di dalam gerejamu, di dalam keluargamu, dan dalam lingkunganmu. Itu yang ingin saya ingatkan. Sekali lagi, umat paroki gereja Immanuel dari paroki Sanggeng, Manokwari, selamat merayakan tahun yang ke-40. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Kita berdua kok jadi banyak yang tepuk tangan ya. Penonton banyak. Rupanya ada penonton ya. saya pikir makhluk halus. Oke, Romo, selamat jalan. Thank you. Oke, siap, Rat. Thank you. Terima kasih. Oke, bye.